Tambora. Mendaki gunung, meski terkesan mudah untuk dilakukan, namun jelas gak segampang kelihatannya. Gak boleh asal mendaki hanya dengan modal nekat saja. Sebab, mendaki gunung membutuhkan banyak persiapan dan rencana yang matang, termasuk manajemen waktu yang baik supaya tujuan pendakian bisa tercapai. Bagiku, Tambora adalah sebuah petualangan mendaki gunung yang tak terlupakan. Bukan hanya karena jauh dari Pulau Jawa tempat saya tinggal, namun juga memiliki sejarah besar yang mendunia. Dari Jakarta saya berangkat via darat ke Surabaya menggunakan kereta api. 9 jam menyusuri selatan Jawa, saya tiba di Surabaya. Rencana mau lanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Namun ada salah melihat jadwal kapal. Kapal yang saya maksud baru berangkat malam, sedangkan saya sudah janji bertemu dengan teman-teman pendaki di Lombok besok pagi. Akhirnya rubah haluan. Besok paginya saya terbang dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Bandara Lombok. Dan di Bandara Lombok, saya bertemu dengan teman-teman pendaki dari Bogor, Bandung, dan Kalimantan. Dari Bandara Lombok, kami menggunakan jalan darat ke Sumbawa. Karena beda pulau, dari Pelabuhan Kayangan Lombok, kami menyeberang menggunakan kapal feri ke Pelabuhan Pototano, Sumbawa. Menjelang Pulau Sumbawa, bukit-bukit gersang mulai terlihat. Alam Sumbawa memang eksotis. Beberapa kali saya ke Sumbawa, selalu rindu menyusuri pulau ini dari bagian barat hingga timur. View perjalanan menuju pintu pendakian Gunung Tambora via Kawindatoi sangat memanjakan mata. Kami melewati bukit-bukit kering dan laut biru. Saya dan teman-teman menginap di kantor resort Taman Nasional dan esoknya berkumpul dengan pendaki-pendaki lokal untuk bersama-sama mendaki Gunung Tambora dalam rangka merayakan 17 Agustus di puncak besok pagi. Oh ya, Gunung Tambora ini memiliki 4 jalur resmi, 2 jalur full trekking yaitu Kawindatoi dan Pancasila, 2 jalur lagi menggunakan jeep off-road dilanjutkan trekking yaitu via Dorocanga dan Piong. Jalur Kawindatoi berada di sisi utara gunung. Sebelumnya saya sudah pernah mendaki Tambora melalui jalur Pancasila dan Dorocanga. Jadi ini pendakian ketiga saya ke Tambora.
Untuk menuju Kawindatoi, cara termudah melalui kota Bima. Dari Bima naik kendaraan umum ke Desa Kore, Kecamatan Sanggar. Kemudian dari Kore, melanjutkan menggunakan jasa ojek ke Kawindatoi. Di pendakian kali ini, saya ditemani oleh guide Tambora, yaitu Bang Ling. Ling ini yang dulunya menemani saya mendaki Tambora via Ndoro Canga. Ada juga Reni, pendaki dari Bandung yang beberapa kali mendaki sama-sama di Pulau Jawa. Ada Mbak Mai yang 3 tahun belakangan ini sempat vakum naik gunung dan perdana mendaki gunung ke Tambora. Kali ini Mbak Mai membawa keponakannya mendaki, namanya Ana. Dan dari daratan Kalimantan, ada Syifa dan ayahnya, serta Pak Santa dan istri. Dan menyertai kami pula, ada Bang Iwan dari Algura, yaitu kelompok pecinta alam setempat. Selepas berdoa dan saling memberi semangat, kami pun memulai pendakian. Bisa dikatakan kami mendaki hampir dari titik 0 mdpl. Secara Desa Kawindatoi berada di ketinggian 20 mdpl. Tambora, Kami berjalan ke gerbang pintu pendakian yang juga lokasi wisata alam air Sungai Oimarai dan air terjun Bidadari. Sebenarnya dari desa bisa naik ojek ke pintu pendakian, lumayan bisa menghemat tenaga. Selepas membayar registrasi di pintu pendakian, kami pun duduk-duduk di shelter pinggir sungai sambil sarapan bekal yang kami bawa dari desa. Hati-hati ya selama di shelter, karena banyak kawanan monyet yang siap mengambil logistik makanan yang tercecer. Fasilitas di area pintu pendakian ada musola, toilet, dan jalan menuju air terjun. Di sini juga bisa river tubing di Sungai Oimarai, dan di titik ini bisa mengisi perbekalan air minum. Selepas sarapan, kami memulai pendakian menuju pos 1. Di jalur pendakian, melalui vegetasi hutan yang belum terlalu rapat. Meski hutan, tapi udara terasa panas. Beda banget ketika mendaki di Pulau Jawa misalnya, di mana titik awal pendakian sudah di ketinggian 1000-an mdpl, jadi udara cukup sejuk. Di jalur ini pula, sepasang pendaki dari Kalimantan, Pak Santa dan istrinya menyerah dan kembali turun karena kondisi fisik yang kurang memungkinkan. Selepas hutan,
Jalur berubah terbuka dengan tumbuhan semak dan ilalang. Kami start pendakian sekitar jam 8 pagi dari gerbang, namun udara sudah terasa panas. Saran untuk teman-teman mendaki Tambora, bisa dimulai lebih pagi, paling lambat jam 7 pagi sudah start dari gerbang pendakian. Dari titik ini, di kejauhan tampak punggungan Tambora yang sebagian besar tubuhnya diselimuti sabana. Dan di sisi lain, tampak juga panorama pantai, teluk dan laut di semenanjung Sanggar. Menjelang pos 1, kami kembali memasuki hutan yang lebih rimbun, namun tetap tidak mengurangi panasnya udara. Beruntung tadi di gerbang pendakian, saya sudah mengisi penuh botol air. Di pendakian ketinggian rendah seperti ini, jangan sampai kekurangan asupan cairan yang bisa berakibat dehidrasi ya. Hilangnya cairan lebih banyak dari tubuh daripada yang diminum merupakan salah satu terjadinya dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh yang cepat terjadi karena berbagai kondisi, di antaranya panas berlebih, olahraga berat, dan kekurangan air bersih. Dan dehidrasi ini merupakan gerbang dari kondisi medis serius yang dapat terjadi kemudian setelahnya, di antaranya hipotermia. Tidak sedikit pendaki gunung mengalami kecelakaan atau ditemukan meninggal dunia, salah satunya akibat mengalami dehidrasi. Gejala umum mengalami dehidrasi diantaranya rasa haus, kelelahan, mual, pusing, sakit kepala, jarang buang air kecil, warna urin sedikit gelap, terengah-engah dan kram, serta kebingungan dan tidak fokus. Nah, jika merasakan gejala seperti dehidrasi, sebaiknya segera berhenti dan beristirahat. Cari tempat teduh dan terlindung. Kemudian minum air dan makan buah-buahan agar tubuh terasa lebih segar. Secara keseluruhan, jalur pendakian menuju pos 1 terbilang landai dengan sesekali tanjakan-tanjakan ringan. Satu setengah jam lebih kami berjalan, kami pun tiba di pos 1 Ngguwu Nasi. Pos 1 berupa area datar cukup luas. Dinamakan pos Ngguwu Nasi karena dulu di area ini menjadi tempat istirahat atau menginap para pemburu burung. Dalam bahasa Bima, Ngguwu artinya pondokan dan Nasi artinya burung. Dan di area pos 1 ini pun sering dijadikan tempat penelitian oleh ilmuwan mengenai spesies-spesies burung. Jalur trek menuju pos 2 masih landai dengan hutan yang lebih rapat dengan ukuran pepohonan besar, khas hutan-hutan tropis. Sepanjang pendakian, kami disambut kicauan burung. Buatku terasa tenang dan membuat mood mendaki menjadi lebih semangat. Untuk fauna sendiri, di Gunung Tambora terdapat babi hutan. Biasanya banyak di pos 1 dan terkadang jalur trek tertutup. Selain karena rimbunnya pepohonan dan semak belukar, juga karena aktivitas babi. Untungnya pada sepanjang jalur pendakian terdapat banyak penunjuk arah yang memudahkan pendaki sehingga tidak tersesat.
Sedangkan untuk floranya, terdapat jenis pohon kelanggo, kesambi, dan beringin. Di pohon kelanggo ini biasanya banyak terdapat sarang lebah hutan, dan ternyata Kawindatoi dikenal juga sebagai penghasil madu Sumbawa. Di musim panen, biasanya banyak warga yang menjual madu yang bisa dijadikan oleh-oleh khas Tambora. Saya pribadi pertama kali mendaki Tambora via Pancasila. Di jalur Pancasila ada sebuah hutan yang disebut hutan jelatang api. Tumbuhan ini adalah yang paling khas di Tambora dan menjadi musuh para pendaki. Tumbuhan yang memiliki duri-duri halus ini, jika terkena anggota tubuh, maka akan terasa sangat gatal seperti tersengat listrik, hingga menyebabkan ruam merah dan bentol di kulit. Nah, bagaimana dengan di jalur Kawindatoi? Di jalur Kawindatoi yang saya lewati tidak terdapat jelatang. Jelatang ada di hutan sisi kiri dan kanan, jalur yang kami tidak lalui. Tercatat 2 kali kami menuruni lembah untuk kemudian pindah punggungan. Karena punggungan masih tipis atau rendah, jadi kami tidak terlalu susah payah menuruni dan mendaki ke punggungan selanjutnya. Jalur trek yang landai dan panjang serta udara yang terasa panas membuat Mai cukup kepayahan. Beberapa kali Mai berhenti untuk istirahat dan kemudian melangkah kembali. Menurut Mai, tidak menyangka tantangan mendaki Tambora yang membuatnya kelelahan di awal-awal pendakian. Kalau melihat ketinggian Tambora via Kawindatoi sekitar 2400 mdpl, maka untuk ukuran gunung-gunung di Jawa tidak terlalu sulit ataupun lama. Namun jangan lupa, mendaki Tambora ini bisa dikatakan mulai dari 0 mdpl. Berbeda jauh gunung di Jawa yang mendaki sudah di ketinggian 1000-an mdpl. "90 menit berjalan, akhirnya kami tiba di pos 2 Nguu Oinahi. Normalnya bisa dicapai 60 menit, namun karena kondisi lelah, kami agak molor dari target waktu. Pos 2 berupa dataran yang tidak terlalu luas. Pos 2 ini terkadang dijadikan sebagai tempat camp darurat jika kemalaman. Kira-kira bisa menampung 6 tenda. Dinamakan Nguu Oinahi karena di pos ini dulunya ditanam oleh pemburu lebah tanaman sirih. Sirih dalam bahasa Bima disebut nahi. Namun saat ini tanaman sirih sudah tidak ada di area pos 2 ini. Justru yang ada adalah tanaman jeruk yang di musim tertentu bisa dinikmati oleh pendaki. Bang Iwan, Ya, pos 2 apa namanya itu? untuk pos 2 Nguu Nahi. Nah, apa arti Nguu Nahi? Kalau Nahi itu bahasa Bima dari daun sirih. Daun sirih. Ya, kebetulan dulu kan pada saat itu mendominasi di sini hamparan daun sirih. Oh, sekarang masih ada? Ya, sirih pinang, tapi sekarang sudah pada ini. Oh, Iya. Ada sih bisa. Nguu itu pondokan? Iya, Oke. masih tetap sama, cuman itu kayak yang di bawah nasi, nahi, Oh, itu iya. aja yang berubah. Siap, oke. Di pos 2 ini terdapat sumber air berupa sungai kecil. Dari pos 2 turun ke lembah sekitar 100 meter. Rupanya Tambora tidak hanya menyajikan pesona alam, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitarnya. Ia menjadi hulu beberapa sungai dan mata air yang mengaliri wilayah Dompu dan Bima. Jika beruntung,
Di sumber air bagian tertentu di pos 2 ini terdapat udang air tawar. Dan Iwan pun sempat menangkap beberapa udang untuk dijadikan santapan makan kami. Wah, nikmat banget ya mendaki gunung dengan menu udang goreng atau udang bakar.